Pulau Flores. Dari kejauhan ia tampak biasa. Sebuah daratan panjang membelah lautan biru. Tapi begitu kita menginjakkan kaki di tanah ini, semuanya seolah tampak berubah. Pulau ini seperti dunia paralel. Alamnya liar dan berlapis-lapis. Gunung-gunung vulkanik berdiri megah, memantulkan bayangan di atas danau yang menyimpan legenda. Sedangkan hutan tropisnya yang lebat menyembunyikan spesies yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Bawah lautnya adalah rumah bagi hiu paus, parimanta, dan karang-karang raksasa yang menyala dalam warna-warna surgawi. Tapi Flores bukan hanya soal keindahan. Di balik alam megahnya, ada sejarah manusia yang membuat para arkeolog dunia terdiam. Karena di sini ditemukan Homo floresiensis, manusia purba mungil, yang menjungkir balikkan teori evolusi dunia. Namun tidak berhenti sampai di situ. Di tiap sudut Flores, kita akan menemukan bahasa yang berbeda, adat yang unik, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan roh leluhur mereka. Sebuah peradaban yang berjalan di jalurnya sendiri. Bayangkan, hewan yang hidup sejak jutaan tahun lalu masih berkeliaran bebas hari ini. Ini bukan di film fiksi, tapi nyata, dan hanya ada di satu tempat di dunia ini. Inilah sang naga purba, Komodo, penjaga terakhir masa lalu. Di ujung barat Pulau Flores, ada sebuah gugusan pulau kecil yang menyimpan satu makhluk paling misterius yang pernah dikenal manusia, ialah Varanus komodoensis. Makhluk ini bukan hanya sekedar kadal besar, ia adalah predator yang mendominasi sejak zaman es. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, dengan air liur beracun mematikan dan penciuman super tajam yang bisa mendeteksi darah dari jarak 10 km. Ia diam, lalu menyerang dalam sekejap. Komodo hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan sebagian kecil di pulau-pulau Flores. Tempat ini bukan hanya surga bagi satwa liar, tapi juga surga pemandangan bak dunia lain. Bukit savana berpadu dengan laut turquoise, menciptakan lanskap yang tak akan terlupakan. Tapi ada satu hal yang membuat kita wajib menjaga mereka. Komodo adalah satu-satunya naga yang tersisa di bumi ini, dan mereka kini menghadapi ancaman nyata. Perubahan iklim, pembangunan, dan penurunan populasi mangsa menjadi ancaman utama keberadaan mereka. Episode ini bukan hanya mengenalkan makhluk purba ini, tapi juga mengajak kita melihatnya dengan mata baru, sebagai simbol alam liar yang tak boleh hilang dari peta dunia. Ada sebuah danau yang bisa berubah warna, bukan karena cahaya, tapi karena kekuatan tak kasat mata. Disinilah, di puncak gunung yang diselimuti kabut, tersimpan danau sakral yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah manusia di masa lalu. Terletak di puncak Gunung Kelimutu, pada ketinggian 1639 meter di atas permukaan laut, tersembunyi 3 kawah danau yang sangat tak biasa. Inilah Danau Kelimutu. Masing-masing danau memiliki warna yang berbeda dan bisa berubah seiring waktu, dari biru, hijau, hitam, hingga merah marun. Bagi masyarakat lokal, danau ini bukan sekadar keajaiban geologi. Mereka percaya bahwa tiap warna mewakili 3 jenis arwah, seperti yang diberi nama Tiwu Ata Mbupu untuk jiwa-jiwa orang tua yang bijak. Selanjutnya Tiwu Nua Muri Kufai untuk arwah muda-mudi yang meninggal, dan Tiwu Ata Polo untuk arwah jahat atau orang yang semasa hidupnya melakukan kejahatan. Bahkan kabut sering menyelimuti puncak ini. Suasana mistisnya begitu kuat, seakan alam sedang berbisik. Ketika sinar matahari menembus kabut dan menyentuh danau, warna-warnanya akan memantul,
seperti dunia dari legenda. Secara ilmiah, perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan aktivitas vulkanik. Tapi siapapun yang datang pasti setuju bahwa Kelimutu adalah tempat yang memiliki energi yang berbeda. Bayangkan, hidup di sebuah desa yang bangunannya bukan hanya rumah, tapi juga batu-batu besar, tempat roh nenek moyang yang dipercaya bersemayam. Di sini, zaman tidak berjalan maju, ia tetap tinggal, berdiri megah dalam bentuk megalit dan tradisi. Di pedalaman Flores Barat, tersembunyi dua desa adat yang menolak tunduk pada zaman modern. Ialah Desa Bena dan Tololela. Desa-desa ini terletak di lereng Gunung Ineri, dikelilingi oleh hutan lebat dan hamparan savana. Rumah-rumah adat berdiri berjejer, beratap ilalang, dan di antara mereka, tegak berdiri batu-batu besar megalit yang disusun sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat di sini hidup berdampingan dengan roh leluhur yang dipercayai menghuni batu-batu suci itu. Setiap batu punya nama, cerita, bahkan peran dalam kehidupan sosial mereka. Upacara adat, pesta panen, hingga penyembuhan penyakit, semua berpusat pada kekuatan spiritual dari batu-batu ini. Meski terpencil, kebijaksanaan lokal mereka sangat modern. Menjaga hutan, menghargai alam, dan menjaga keseimbangan hidup. Mereka tidak melawan waktu, mereka hidup bersamanya. Di Flores, kehidupan tidak hanya berjalan di alam nyata, tapi juga berdampingan dengan dunia roh dan para leluhur. Apa sebenarnya makna di balik ritual-ritual kuno ini? Apakah hanya tradisi atau ada kekuatan yang benar-benar hidup di dalamnya? Flores bukan hanya pulau dengan lanskap menakjubkan saja, tapi juga tanah spiritual yang dalam. Hingga kini, masyarakat adat di banyak bagian Flores masih memegang teguh kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai agama tradisional. Sebuah kombinasi antara animisme, dinamisme, dan spiritualitas alam. Mereka percaya bahwa segala yang ada di alam, gunung, batu, sungai, bahkan angin pun memiliki roh atau jiwa. Leluhur yang telah tiada masih hadir dan menjaga keturunannya. Setiap tempat memiliki penunggunya dan ritual-ritual tertentu harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di episode selanjutnya, kita akan menyusuri kedalaman tanah Flores yang menyimpan jejak masa lalu, yang menakjubkan, dan kisah manusia purba yang misterius. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.